Selamat hari Minggu, Shalom. Anak-anak sekolah minggu subjenjang tanggung 2 yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi bersama Ibu Pengasuh Sinta Delima di siang hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak, kami datang menghampiri kekudusan-Mu di siang hari ini. Kami akan membaca bagian daripada firman Tuhan, walaupun ibadah sekolah minggu ini dilaksanakan secara online, tapi tidak mengurangi kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Untuk itu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-46 di bawah judul Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak tanggung 2 yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pasti tekun dalam berdoa. Apakah anak-anak tahu pengertian dari berdoa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah sebuah permohonan, permintaan, harapan, dan pujian kepada Tuhan. Aktivitas berdoa merupakan hal penting bagi setiap orang percaya dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ibarat betapa pentingnya kita bernapas untuk hidup secara jasmani, maka seperti itu pun doa bagi kita dalam membangun kehidupan rohani kita. Doa menjadi sarana atau alat untuk kita membangun komunikasi dengan Tuhan, Allah sumber hidup. Komunikasi 2 arah, dan mungkin kita tidak mendengar secara langsung Allah berbicara kepada kita. Namun, kepekaan kita oleh kuasa Roh Kudus dapat menuntun kita untuk memahami maksud dan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Anak-anakku subjenjang tanggung 2 yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima di hari ini, maka bagian firman Tuhan, Penginjil Matius menyaksikan tentang pergumulan Tuhan Yesus sebelum ia melakukan misi penyelamatan bagi dunia dan orang percaya melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Sebuah misi yang berat harus dilalui dan dijalani oleh Tuhan Yesus dengan datang dan bersujud di hadapan Bapa di surga melalui sebuah doa. Aktivitas doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani selama 3 kali berturut-turut menunjukkan situasi serta kondisi berat yang harus dan akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Aktivitas doa Tuhan Yesus selama melakukan tugas pelayanannya di dunia selama 3 tahun
hendak menunjukkan betapa pentingnya Tuhan Yesus membangun komunikasi dengan Allah Bapa di surga untuk menuntun, menyertai, dan memberkatinya dan seluruh tugas pelayanannya. Tuhan Yesus yang juga Allah sendiri memberi contoh dan teladan bahwa Ia sebagai manusia yang sejati tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa tuntunan, penyertaan, dan pemberkatan dari Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya pentingnya Tuhan Yesus menjaga relasi atau hubungan dengan Bapanya di surga melalui aktivitas doa. Anak-anak kekasih, isi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dengan meminta Allah Bapa di surga, kalau boleh cawan penderitaan itu lalu, tetapi bukan kehendak Tuhan Yesus, melainkan kehendak Allah Bapa yang berlaku. Yang berarti Tuhan Yesus mau, kalau bisa, misi penyelamatan tersebut tidak akan dijalani oleh Tuhan Yesus karena sangat berat. Permintaan ini menunjukkan sisi Tuhan Yesus sebagai manusia sejati yang merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Perasaan hati Tuhan Yesus yang sedih dan rasanya mau mati saja pada ayat yang ke-38 pada bacaan kita adalah gambaran betapa berat tanggung jawab yang mesti dijalani dan dipikul oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya Yesus dalam berdoa karena kuatnya rasa takut sehingga peluhnya jatuh seperti titik-titik darah adalah gambaran pergumulan berat yang dilalui oleh Tuhan Yesus dalam doa. Jawaban Bapa di surga bahwa cawan penderitaan itu harus diminum oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran misi penyelamatan tetap berjalan sesuai kehendak Bapa di surga demi keampunan dan keselamatan orang percaya. Anak-anakku sekalian, isi doa Tuhan Yesus ini mengajarkan kita bahwa doa yang kita panjatkan adalah berupa pujian, harapan, dan permintaan harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Jangan sekali-kali kita meminta dengan cara memaksa atau sekehendak hati kita. Permohonan dan permintaan kita akan dijawab oleh Bapa di surga tepat pada waktunya, dan Bapa di surga sangat tahu apa yang terbaik bagi kita. Kemudian jika kita berdoa, yang kita panjatkan mesti juga dengan yakin dan harus bersungguh-sungguh. Jangan hanya sebatas ucapan dari bibir mulut kita saja, tetapi harus keluar dari hati batin kita yang paling dalam. Sebagaimana pentingnya doa yang merupakan napas hidup bagi orang percaya, maka hendaknya aktivitas doa kita ini juga sering kita lakukan untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga dan untuk meminta tuntunan, penyertaan, dan berkat-Nya bagi kita semua. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan di siang hari ini. Ibu pengasuh berharap anak-anak semua dapat mengerti dan boleh melakukan apa yang diberitakan pada siang hari ini dan selalu bertekun dalam doa. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menghampiri kekudusan-Mu di siang hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh berjumpa lagi bersama dengan anak-anak sekolah minggu subjenjang tanggung 2 di saat ini. Kami boleh ada dalam sukacita bersama dengan anak-anak ini. Walaupun secara online kami boleh beribadah kepada Tuhan dan tidak mengurangi rasa setia kami dan ketaatan kami hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seusbu lamanya yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Nafas kehidupan yang kami nikmati sampai pada saat ini. Kami semua kedapatan tidak kekurangan suatu apapun dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih untuk orang tua yang selalu menjaga melindungi kami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan jaga lindungi pelihara mama dan papa. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Juga seluruh kehidupan keluarga kami, oma dan opa, adik dan kakak, om dan tante, semua yang ada di rumah maupun yang tidak bersama dengan kami doakan bagi mereka semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kepada anak-anak juga kami berdoa ya Tuhan dalam pendidikan mereka di sekolah masing-masing.
Walaupun mereka harus mengikuti pelajaran secara online bersama Bapak dan Ibu guru, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menguasai mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak ini mampu untuk belajar dengan baik dan tekun untuk meraih cita-cita mereka. Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu yang pada siang hari ini berlangsung di sektor masing-masing ataupun dalam menonton video. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua sebagai pengasuh dan anak-anak sekolah minggu. Kiranya apa yang menjadi pelayanan dan tugas tanggung jawab kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga menyertai kami dalam kehidupan kami ke depan, dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang masih melanda. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami semua mampu untuk melewatinya. Terima kasih ya Tuhan, berikan kepada anak-anak ini juga kemampuan, kekuatan, dan kesehatan senantiasa. Berkati kami memasuki usbu yang baru, dan berkat Tuhan selalu ada bagi kami semua. Ampunkanlah dosa dan salah kami yang sudah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyucikan kami. Terimalah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada akhirnya kami mohon berkat penyertaan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, mau menyertai kami semua, anak-anak sekolah minggu dan pengasuh serta orang tua jemaat GPM Bethel, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan tunas di hari Senin, anak-anak boleh membuat doa sesuai kebutuhan masing-masing. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di siang hari ini. Sampai jumpa kembali. Shalom.